Kenapa? Mungkin karena ada keinginan jadi trendsetter kali. Nggak. Boleh. Sebenarnya gini sih. Hai guys, welcome to Yesis Podcast. Kali ini bareng aku, Meida, dan tentu saja aku nggak sendirian, tapi bareng teman-teman dari Fire Community Jogja. Edisi kali ini spesial karena kita nggak cuma bareng teman-teman kita dari Jogja, tapi kita juga ada di Jogja gitu. Dan kali ini kita akan bahas apa teman-teman? TikTok. Tentu aja teman-teman udah familiar ya sama platform ini, terutama teman-teman yang Gen Z. Nah, biar kita kenal lebih dekat sama teman-teman Fire Community Jogja, kita langsung aja kenalan sama mereka ya gitu. Mulai dari Pastor L, boleh silakan. Oke, hai semuanya. Perkenalkan nama saya Eliada Adi. Saya adalah Youth Pastor dari Fire Community. Oke, lanjut next. Hai semua, aku Rahel. Aku salah satu kontributor di akun sosial media Fire di Instagram. Oke, hai semuanya, nama aku Jessica. Aku salah satu kontributor juga dari sosial media Fire, Instagram, dan TikTok. Oke, halo semuanya, nama aku Deo, aku koordinator untuk TikTok Fire. Nah, tentu kalian udah sering lihat dong TikTok Fire Community ini masuk ke FYP kalian gitu. Mungkin ya, ini sesuatu yang sangat jarang sih kalau aku lihat dari gereja-gereja lain gitu. Kenapa sih kalian memilih TikTok gitu buat platform youth di Fire Community ini gitu? Karena kan biasanya gereja-gereja lain biasanya nggak terlalu serius gitu ngurusin sosmednya, mungkin cuma buat pasang pengumuman besok ada ibadah minggu, ada ibadah youth, ada retreat apa gitu. Tapi kenapa kalian seserius itu konten di TikTok? Dari siapa? Pastor L dulu lah. Aku ya? Iya. Sebenarnya kan memang aku mungkin bisa dibilang kayak waktu COVID jadi inisiatornya bikin akun TikTok Fire Community ya. Kenapa? Mungkin karena ada keinginan jadi trendsetter kali. Nggak. Boleh. Sebenarnya gini sih. Sebenarnya waktu itu kan nganggur ya, maksudnya nggak ngapa-ngapain. Walaupun kita nganggur, tapi kan misi tetap harus jalan. Iya kan. Dan pada waktu itu TikTok itu kan lagi ngetren-ngetrennya kayak di mana-mana kita lihat kayak wah ini most downloaded app di 2020 gitu. Terus kayak penggunanya masih anak-anak muda. Nah, di situ saya lihat bahwa kayak ini strategis nih kalau melakukan misi penginjilan tuh lewat aplikasi ini gitu. Dan kolamnya masih sepi waktu itu. Masih belum banyak gereja yang make. Saya mikir ya kalau gagal biarlah saya jadi yang gagal pertama lah, atau jadi istilahnya membuka jalan buat ya gitu kan, istilahnya kayak pengen jadi yang pertama gitu, pengen nyoba juga. Tapi puji Tuhan sampai sekarang sih masih bertahan sih. Iya. Puji Tuhan loh, sekarang udah berhasil banget karena aku juga sering lihat kontennya kalian kan, kayak sering masuk di FYP nih gitu. Dan followersnya udah 100.000 lebih nggak sih? Iya, 100.000 lebih nggak sih? Oh iya 105,7. 105,7. Itu kalian kontennya tiap hari? Jadi kami kontennya nggak tiap hari, tapi seminggu 5 kali. Seminggu 5 kali gitu ya. Ini komposisi timnya gimana sih? Soalnya kalau aku lihat di TikToknya kalian itu kayak kreatornya banyak banget gitu, ada yang ngedance, ada yang apa gitu, banyak banget gitu. Gimana kalian? Konten gitu ya. Jadi kalau untuk divisi sendiri di dalam TikTok Fire kita tuh terbagi dari 3. Jadi ada konten creator sendiri, ada admin, sama ada editor. Wih. Gitu. Jadi emang ada bagiannya masing-masing. Terstruktur gitu ya, ini bagus ya. Iya, tapi kalau ketika kita ngetek konten ya semua ikut terlibat di dalamnya. Oh, itu semua anak youth-nya? Iya, nggak cuma dari kita, tapi kita juga menghadirkan anak-anak youth lain untuk biar bisa bikin konten bareng-bareng gitu. Oh, berarti kadang collab sama gereja juga ya, sama gereja-gereja lain? Kalau collab lain ya, belum pernah sih. Oh, tapi banyak banget loh anak youth-nya di tempat kalian berarti ya? Itu semuanya dilibatkan? Nggak semua, tapi siapa yang mau aja sih sebenarnya. Siapa yang mau aja. Iya, pas kebetulan siapa yang lagi bisa, pas kadang-kadang ide konten kan kadang-kadang impulsif ya. Iya. Pas ada siapa ya udah diajakin konten aja gitu. Langsung ngedance di parkiran gitu. Iya, langsung bikin konten di parkiran, betul sekali. Bagus tuh. Nah, so far ya kalian kan berarti udah dari 2020 nih, sekarang udah 2023. Selama 3 tahun kalian konten, ada nggak dampak yang signifikan dari konten-konten kalian gitu? Misalnya ada yang tiba-tiba DM gitu nanya, "Kak, kayaknya aku butuh gereja deh, aku butuh komunitas deh," atau gimana? Ceritain dong salah satu.
Oke, kalau misalkan untuk dampak itu ada banget. Salah satu teman kita itu juga ada yang ternyata dia tahu Fire tuh dari TikTok gitu. Jadi awalnya ngeliat konten, terus komen gitu nanya-nanya tentang Fire gitu kan. Terus akhirnya karena dia di Jogja, dia akhirnya ibadah lah di Fire ini, dan bahkan sekarang udah tertanam juga, udah pelayanan gitu. Terus kemarin kan ada masa-masa maba juga ya. Nah itu beberapa ditanyain juga, taunya ternyata dari TikTok Fire gitu. Oh keren banget ya, berarti kayak dapat jemaat baru gitu kan dari situ. Bisa buat penjangkauan, bisa buat penjangkauan loh. Ya betul. Keren banget itu idenya. Tapi selama kalian konten gitu ya kan, kadang ya kita tahu lah di TikTok kadang algoritmanya tuh suka nggak ketebak gitu. Kadang FYP, kadang enggak gitu. Misalnya nih ada konten kalian yang nggak FYP gitu, kalian ngedown nggak sih? Pernah ngerasa kayak gitu? Enggak sih, karena kita tuh tujuannya konten tuh bukan buat FYP, tapi buat melayani. Keren banget loh. Jarang banget ada yang punya mentalitas seperti itu gitu. Kan kadang orang pengennya viral gitu. Ya harus terus diingetin sih, kita kayak remind satu sama lain gitu, saling memberikan motivasi, lalu semangat kenapa kita tetap harus konten lah kayak gitu-gitu. Oke, berarti itu salah satu cara biar kita nggak down dan tetap konsisten ya. Betul. Gitu. Oke. Ini ya kalau setauku nih ya, kalau Jogja itu kan kota pelajar ya. Mungkin aku sendiri juga pernah terjun di youth di gerejaku sendiri gitu. Seperti yang kita tahu kalau di Jogja ini kadang orang-orang tuh dalanan pergi gitu. Ada maba datang, habis itu terus nanti mereka lulus kuliah pergi ke kota lain atau mungkin pulang kampung gitu. Gimana caranya kalian biar bisa jaga komunitas kalian tuh tetap solid gitu, meskipun mungkin ada yang datang, ada yang pergi gitu. Mungkin dari ya boleh. Sebenarnya kalau kita bicara solid ya tetap ada udah membangun culture sendiri sih gitu. Jadi orang datang itu bukan mereka mempengaruhi kita, tapi ya kita memang datang udah punya set of value gitu, nilai-nilai satu culture gitu, sehingga ketika mereka datang mereka yang terpengaruh sama culture kita. Apalagi Jogja gereja itu kan sebuah tempat yang sangat plural ya, orang dari seluruh Indonesia datang gitu. Jadi mereka datang dengan culture-nya mereka sendiri, dengan budayanya mereka, pasti kan beda-beda. Nah mau nggak mau mereka harus tunduk sama satu culture ya, bukan culture gereja tapi culture-nya kerajaan Allah kayak gitu. Jadi ya itu kan yang kita coba bangun gitu, sehingga ketika mereka datang ya mereka berpikir seperti ya apa yang Alkitab katakan dan sebagainya gitu, supaya kita ini tetap solid dan fokus kepada tujuan yang memang Tuhan udah tetapkan sih. Jadi membangun culture. Membangun culture ya, keren banget itu. Membangun culture-nya berarti lewat kayak komsel kah atau pemuritan one on one gitu atau gimana? Kita pakai semua itu sih, semua platform sih yang kita ada. Tentu saja ada ibadah, dari ibadah biasanya tuh salah satu hal yang penting adalah menurutku ya, itu pendetanya sendiri harus jelas menyampaikan culture kita itu apa dan diulang terus-menerus. Diulang terus-menerus dan oleh banyak orang kayak gitu. Jadi sehingga ada sense kayak oh ini tuh penting gitu loh. Ini tuh penting untuk kita punya sikap seperti ini, penerimaannya seperti apa, menghadapi masalah seperti apa. Nah itu dan juga disampaikan kepada para koordinator disampaikan supaya mereka menyampaikan kepada orang-orang di bawahnya. Jadi ya sehingga terbentuklah satu culture kayak gitu. Oh wow. Kadang-kadang kan gini ya, menanamkan culture tuh sesuatu yang gak asik gitu ya. Maksudnya kayak wah aku udah punya culture di kebiasaan lamaku kayak gini gitu, terus tiba-tiba aku harus dihadapkan dengan culture baru yang aku harus beradaptasi lagi gitu loh. Gimana caranya kalian bikin culture baru ini tetap asik di komunitas kalian? Kalau kita bicara ini sebenarnya, nah kadang-kadang orang itu berusaha membangun culture dengan cara yang instan, cepet gitu. Nah kalau cepet caranya gimana? Ya udah takut-takutin aja, ya udah ancem aja gitu, atau kasih reward ya gitu-gitu. Tapi sebenarnya aku lebih kepada pendekatan yang logis tapi juga empatis gitu loh. Pendekatan yang logis dan empatis. Kenapa sih kita itu melakukan ini? Kenapa nggak yang itu? Gitu loh. Kenapa? Dampak-dampaknya apa sih? Apa sih yang Alkitab katakan? Dukungan dari Alkitab terhadap apa yang kita bangun tuh jelas nggak sih gitu loh. Nah sehingga mereka bukan merasa terpaksa melakukan hal-hal tersebut, tapi ya mereka oh ya inilah kebenaran Alkitab tuh kita harus bersikap demikian kayak gitu. Dan pendekatannya dengan hati dalam artian gini ya, kalau kita bersikap seperti ini orang akan lebih terbuka loh, orang hidupnya akan lebih berubah loh daripada kita maksa, daripada kita marah-marah ngancem-ngancem kayak gitu. Nah pendekatan lewat hati itu menurut aku hal yang sangat penting sih untuk membangun sebuah culture gereja. Misalnya kayak diajak ketemu gitu, diajak ngobrol, sharing live gitu ya. Ya kayak ngobrol one on one. Jadi ya pakai semua platform sih. Mulai dari
khotbah sampai kalau kita sebutnya di gereja tuh M1, membina. Jadi ketemuan on one kayak gitu, ketemuan on one, ya itu semua harus disampaikan gitu. Oke, Ya. benar.